Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Sehat? Terima kasih. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang AI-nya atau cara menggunakan atau cara memakai AI. Sekarang kita akan lebih perdalam lagi tentang AI-nya. Tapi sebelum kita menginjak ke pembahasan ke materi, ada yang ingin hadir? Siapa? Berapa orang yang hadir? 4. Banyak. Sakit ya? Semuanya sakit? Izin? Sakit? Oh ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Yang kemarin siapa yang pindah? Oh. Jadi berlanjut sakitnya. Kemarin pindah. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa KM-nya? Silakan KM untuk memimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertama pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan ilmu dan kalian dapat menyerapnya ilmu tersebut. Ya. Langsung kita ke materi. Materinya adalah tentang pengenalan kecerdasan artifisial sederhana. Ya. Kalau bahasa Indonesia ini KA. Jadi kalau nanti ada kecerdasan artifisial berarti AI. Ya. Sudah paham, sudah tahu, sudah mengenal, sudah kenalan dengan AI? Belum? Nanti kita kenalan ya dengan AI. Tapi sebenarnya kalian pernah mencoba atau sering melakukan, ya. Cuman tidak sadar bahwa yang kalian lakukan itu adalah AI. Lanjut. Doanya. Ini sebelum kita melanjut ke materinya ada sedikit tebak-tebakan. Ya. Ini ada tebak siapakah aku. Ya, kalian konsentrasi, bayangkan apa yang diperintahkan di monitor di depan ya. Siap ya. Sudahkah kamu menyelesaikan tugas dari tugas ya? Ini. Sebelum dilanjutkan, mari kita selingi pembelajaran hari ini dengan sedikit permainan tebak siapa aku. Kalian siap? Semangat atau siap? Ya. Nih, yang pertama ini. Aku mempunyai kunci, tetapi tidak ada. Coba sebutkan, silakan. Banyak kuncian, apa yang ada kunci itu? Tidak ada? Nyerah? Nah, tahu? Bisa, kenapa kita? Kalau bermain kita kan harus menggunakan kunci C, D, E, F, G, bukan kunci buat itu kan tadi, tapi tidak bisa membuka pintu, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, aku bisa terbang tanpa sayap, aku juga bisa menangis, tapi tidak memiliki mata. Siapakah aku? Bisa terbang tanpa sayap, aku juga bisa menangis tanpa tidak memiliki mata. Aku bisa terbang tanpa sayap, bisa terbang dan tanpa
Jawabannya aman. Kita coba. Kalau benar tepuk tangan, ya. Jawab. Kalian imajinasikan, kalian bayangkan apa itu. Udah, selanjutnya. Aku punya banyak sekali angka, tapi tidak bisa dihitung. Siapakah aku? Bayangkan, ini berarti banyak angka. Jawab itu kan mungkin banyak beberapa angka, ratusan puluhan angka, tapi tidak bisa dihitung. Siapakah aku? Siapa lagi angka? Ada tidak? Bayangkan. Di dalam apa ada banyak angka? Kebayang tidak? Sudah? Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada? Tidak ada bayangan? Ya udah. Kalau ini kan jadwal, ya. Kalau yang udah tidak ada. Tidak terbayang. Nah, ini kalender. Ya. Benar? Angka semua kan kalender. Paling ada gambar-gambar. Ini kan angka semuanya. Udah, terima kasih. Udah, itu hanya selingan sebelum kita pembelajaran. Sebelum kita ke, nah ini ada. Apa itu AI? Kebaca tidak? Siapa yang membacakan? AI adalah kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan berinteraksi secara manusiawi, termasuk dalam komunikasi sehari-hari. Pernah menggunakan chat itu Meta? Pernah tidak? Di WA atau di Facebook atau di apapun ada Meta? Silakan kalian gunakan. Ya. Untuk chat pasti dijawab kan, mau siang, mau malam, dan hari, sudah jam 2 malam silakan lewat itu Meta AI silakan gunakan. Untuk pembelajaran kalian gunakan untuk mengecek atau mengetahui materi apa yang dianggap kalian belum paham. Silakan tanyakan ke ini. Jadi teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan berinteraksi secara manusiawi. Jadi seolah-olah AI itu otak manusia gitu ya. Yang kita bertanya bisa menjawab. Nah ini ada sedikit penjelasan. Yang muncul. Penggunaan secara sederhana. Pernah membuat gambar ini? Ya, ada formnya kan, ada perintahannya. Di ChatGPT silakan menggunakan itu. Ya. Kalian bisa mengkreasikan sesuai kalian, sesuai apa yang diinginkan oleh kalian. Ini kan buatan AI. Seperti ini juga sama, gitu kan? Ini hasil kreasi AI. Silakan coba. Pernah mencoba seperti ini? Nah, apa seperti ini silakan. Ini hasil semuanya hasil AI. Ya, canggih kan? Bagus. Nah, ini ada perkembangan kecerdasan artifisial. Ada AI, chatbot pertama, asisten kedua, ada penerjemah otomatis. Ya.
pernah menggunakan penerjemah di Google? Bahasa Inggris karena bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia karena bahasa Inggris. Ya. Awal itu muncul suatu konsep, kemudian sesudah muncul konsep ada chatbot pertama. Chatbot itu apa chatbot? Selanjutnya ini ada jenis perangkat AI. Ada chatbot. Chatbot untuk membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi secara cepat. Ya, ChatGPT contohnya bisa. Asisten virtual membantu dalam manajemen tugas dan pengingat harian. Ya, karena mengingat itu di HP sudah ada memo atau catatan, ya, untuk mengingatkan kalian. Penerjemah otomatis yang mempercepat komunikasi lintas bahasa. Pengenal suara membantu pengguna untuk mengubah ucapan menjadi teks atau sebaliknya. Bahkan sekarang kan pengenal suara orang-orang Indonesia sudah bisa menggunakan. Bahkan katanya bahasa Indonesia itu lebih cepat direspon oleh AI, ya, dibandingkan bahasa yang lain. Kan bahasa Indonesia kalau kita ada tulisan misalkan buku, berarti tulisnya BUKU, tetap buku. Kalau bahasa Inggris book ditulisnya BOOK, gitu kan? Ya seperti itu. Kalau Indonesia buku. Ya, jadi penerjemahan suaranya itu akan lebih cepat dan lebih mudah pakai bahasa Indonesia. Ini sekarang perannya kecerdasan artifisial, peran AI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses komunikasi. Harusnya lebih efisien menggunakan AI. Kemudian menyediakan informasi yang lebih mudah diakses. Benar kan? Kemudian personalisasi pengalaman pengguna secara real time. Ya. Kapanpun kalian mau menggunakan AI silakan. Pas misalkan jam 2 sampai sholat tahajud, ya sesudah sholat baca chat AI. Mengoptimalkan informasi karena membantu mengatur agenda melalui pengingat otomatis. Jadi ingatan hari pertama, hari salat kita mah pokoknya dengan tumpah. Selanjutnya, nah ini ada KPD, ya, lembar kerja. Silakan kalian buka buku catatannya, buka buku catatan. Di sini ada kelompok-kelompok, ya, ada gambar-gambarnya, kelihatan tidak? Ya, nggak baca ininya tulisannya. Ya, nah tugas kalian dibuat tabel, nanti buat tabel, ya, tabel ada 3 tabel, berarti menggunakan AI, kemudian tidak menggunakan AI, bisa menggunakan atau bisa tidak dengan AI. Ya, di antara gambar ini pilih mana yang menggunakan AI, pilih, ya, mana yang tidak menggunakan AI, pilih. Kemudian bisa menggunakan, bisa tidak. Ya. Aplikasi tersebut bisa digunakan AI, bisa juga tidak menggunakan AI. Di sini ada 12 aplikasi. Silakan pilih yang mana yang menggunakan AI dan mana yang tidak menggunakan AI. Kita buat kotak dulu, buat kotak. Sehingga kalian tinggal tulis 1, 2, 3. Ini ada nomornya kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pilih. Menggunakan AI nomor berapa saja? Tidak menggunakan AI nomor berapa saja? Di sini ada nomor 1, menggunakan asisten suara di Dawei. Dawei itu apa? Gadget, HP, ya. Kemudian memerintah peralatan rumah dengan bantuan asisten virtual. Nih. Kemudian menggunakan kamus daring. Sudah? Buat kaliannya. Atau tidak usah buat tabel juga tidak apa-apa.
Kalian tinggal tulis menggunakan AI. Nomor berapa saja? 1, 2, 3, 4. Tidak menggunakan AI. 1, 2, 3, 4. Silakan seperti itu. Berarti sampai jam berapa? 9.50. Istirahat ya. Nah ini jadi kalian buat nota kemudian nanti dimasukkan. Ya. Nah ini kelompok-kelompoknya ada di sini. Samakan dengan jawaban kalian. Jadi yang menggunakan AI ada nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 10, nomor 11. Ya. Nomor 1 apa tadi? Nah ini menggunakan AI. Kemudian mobil secara otonom, secara dari supiran, ya. Kemudian sidik jari termasuk pakai AI. Kemudian otomatisasi foto sosmed, ya. Kemudian melihat video dengan hasil rekomendasi, bukan melihatnya, tapi kalian mencari videonya dari hasil rekomendasi. Kemudian ini pakai asisten di rumah tangga atau di rumah, semuanya serba menggunakan AI. Mematikan lampu, menyalakan lampu, dan pakai AI. Kemudian mungkin memakai atau mungkin tidak. Ya, ini ada 349. Nah, dia kamus daring. Ya, kamus biasanya kalau kamusnya di-download, kemudian disimpan di HP, berarti itu tidak menggunakan AI. Tapi kalau kamusnya secara online bisa menggunakan AI. Ya. Kemudian mencari rute di peta digital. Kalau rute atau petanya sudah disimpan, sudah ada, itu tidak menggunakan AI. Tapi kalau pakai GPS itu menggunakan AI. Kalau GPS menggunakan peta itu tidak menggunakan AI. Ya. Kemudian ini apa yang ke-9? Foto, edit foto. Ya, secara aplikasinya sudah di-download oleh kalian, kemudian diedit, itu tidak menggunakan AI. Tapi kalau ada fotonya online, menggunakan. Tidak menggunakan AI. Bermain kuis di gawe. Kuisnya kuis udah ada di HP, menggunakan gamenya sudah ada di HP bawaan, tidak online, tapi tidak menggunakan AI. Game juga sama, sudah dipakai, sudah di-download, sudah itu bukan ML gitu kan, bukan ML yang harus online itu kan pakai AI. Kalau ini sudah di-download, kemudian membuka bro, ini hanya membuka bro, tidak ada perintah yang lain, sudah buka aja. Ya, ini perbedaannya. Paham kan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini ada kepuasan pengguna. 75% pengguna merasa puas dengan pengalaman menggunakan chatbot. Ya, puas kan kalian dengan jawaban AI? Menggunakan Meta, misalkan Meta AI di WA. Tapi kalian jangan percaya 100%. Ya. Kalian cari perbandingannya. Misalkan chat di GPT, di Meta, di Gemini misalkan. Sama tidak hasilnya? Ya, bandingkan. Selanjutnya, ini peran kecerdasan artifisial mengoptimalkan interaksi dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Menggunakan chatbot global meningkat, ya, hampir 1.500.000 layanan. Kemudian 85% pengurangan waktu respon, mempercepat komunikasi efektif gara-gara AI. Selanjutnya masa depan
kecerdasan artifisial akan terus transformasi cara kita berkomunikasi, memfasilitasi berakselerasi. AI itu kan teknologi, yang namanya teknologi pasti berubah. Nah, sampai juga teknologi 3G sekarang lagi sebentar lagi 5G, ya terus berubah, teknologi itu terus berubah. Jadi kita harus mengikuti mengikuti teknologi dalam tidak mengikuti ketinggalan. Kita beli HP yang kuat, misalkan sampai puluhan tahun bisa dipakai. Tapi kalau teknologinya sudah tidak bisa digunakan, dulu saya beli HP 3G misalkan 2,5 Akhir-akhir kalau dipakai sekarang kan sinyal 3G sudah tidak ada. Makanya 4G. Meskipun HP-nya masih bisa dipakai, nyala, tapi kita tidak bisa digunakan. Karena teknologinya ketinggalan, makanya seperti itu. Karena HP-nya lama-lama yang penting fungsinya buat kalian, ya, bukan HP-nya, tapi fungsinya buat kalian. Gunakan HP sesuai kapasitas kalian dan AI juga gunakan AI sesuai kapasitas kalian. Apa yang kalian butuhkan tentang pembelajaran silakan. Ya, cari di AI, di Google, di Voice tadi. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin untuk kali ini cukupkan sekian ya. Coba juga pernah tidak ada ya sudah habis. Nanti itu dipelajari tentang jenis-jenis AI, perbedaan AI-nya, mana termasuk AI, mana yang tidak menggunakan AI, mana bisa AI, bisa tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita minggu depan bertemu lagi dengan pembelajaran coding dan KKA dengan materi selanjutnya. Nanti kita akan prakteknya bagaimana cekur misalkan. Nah, seperti cekur seperti ini. Ini yang dimaksud codingnya ini, ya. Kalian menginputkan data nanti muncul di sini. Perintah kalian itu muncul di sini. Ini adalah codingnya. Sederhananya seperti ini. Nanti kita pelajari ini, kita bahas ini, dan kita coba menggunakannya. Itu bisa dibuat oleh kalian. Ya, itu menggunakan TikTok Box, ya, TikTok Box. Coba nanti cari-cari di Google. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata kalian pernah kan menggunakan AI? Searching termasuk di dalamnya ada AI atau Google Map di dalamnya ada AI. Voice mencari web, mencari situs, mencari kalian misalkan mencari tentang informatika misalkan pakai suara, pernah tidak? Voice, ya pakai voice, tidak pakai ketika di Google, pakai voice. Nah, itu termasuk AI juga, gitu ya.